Ya, masih berlebaran pemirsa, prokes jangan kendor, itulah yang menjadi topik kita hari ini. Tidak bosan-bosannya kami mengingatkan Anda untuk jangan sampai meninggalkan protokol kesehatan untuk Anda yang ingin bepergian, tapi dilarang juga untuk saling berkumpul begitu ya. Pak Sony, terakhir mungkin closing statement dari Anda, apa yang bisa dihimbau, apa yang terus bisa diingatkan, sehingga tadi catatannya adalah satu, okupansi rumah sakit juga harus terus diingatkan kepada Pemda setempat. Yang kedua, kepada masyarakat untuk tidak pernah meninggalkan prokes, apapun alasannya. Ya, jadi ada istilahnya hope for the best but prepare for the worst. Ya, kami berharap kebijakan yang sudah diterapkan itu dipatuhi oleh masyarakat, walaupun ternyata masih banyak yang tidak mematuhi. Masih ada yang lolos mudik. Bagi yang lolos mudik, tolong diperhatikan bahwa Anda bisa menularkan penyakit ini kepada keluarga. Maka jangan sampai protokol kesehatan tidak dipatuhi. Lalu kemudian, jangan kemudian arus balik nanti membawa orang lebih banyak lagi. Kemudian untuk mereka yang tidak mudik, hindari untuk berkerumun. Jangan sampai berkerumun, lalu tetap batasi mobilitas sesuai dengan keperluan saja. Berulang kali kami sampaikan bahwa untuk upaya pencegahan protokol kesehatan dengan patuh memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mencuci tangan adalah hal terbaik ya untuk pencegahan. Tetapi yang kedua, untuk penanganan kami sudah berkoordinasi untuk mempersiapkan kemungkinan yang terjadi. Pada Februari lalu ketika kasus aktif kita berada di titik puncak 176.000, banyak sekali bed occupancy ratio kita di rumah sakit mencapai lebih dari 80%. Dan ini berdampak terhadap beban dokter dan tenaga kesehatan kita. Oleh karenanya sudah disiapkan skenario kalau sampai bed occupancy ratio yang sekarang di bawah 50% dan sedang naik di 7 provinsi, itu nanti kalau terjadi kenaikan sampai 70% apa yang dilakukan, kalau sampai 80% apa yang dilakukan sudah disiapkan semua. Tetapi kami berharap bahwa pencegahan itu jauh lebih baik daripada kemudian kita harus menangani di hilir. Oleh karenanya di hulu harus beres, masyarakat tetap patuh protokol kesehatan, karena COVID-19 ini nyata dan masih banyak atau masih tinggi angka penularannya di sekitar kita. Gitu Mbak Popi. Baik, terakhir Pak Hermawan, apa yang bisa dihimbau ke masyarakat tentang ketakutan kita tadi ya? Masyarakat sudah banyak meninggalkan prokes saat ini. Ya, secara psikologi sosial ketika seseorang melihat orang lain di sekitarnya, keluarganya, tetangganya, seolah-olah sudah menafikan adanya COVID, mulai berani keluar, mobilitas jauh, dan akhirnya secara terbuka tidak lagi disiplin, orang-orang juga akan terpengaruh itu. Tapi saya ingatkan begini, di negara-negara tetangga kita, Singapura, Malaysia sebelah utara, dan Australia sebelah selatan, itu adalah negara-negara yang sangat ketat di dalam protokol kesehatan, baik perilaku masyarakatnya maupun kebijakan pemerintahnya. Malaysia saat ini sedang lockdown. Nah, jadi negara-negara itu di samping memang ada kebijakan yang sifatnya top down dari pemerintah, tetapi ada semacam public inisiatif begitu. Pendidikan masyarakatnya juga baik dan perilakunya pada akhirnya baik. Angkanya tidak sebesar Indonesia, tetapi awareness mereka sangat tinggi. Nah, oleh karena itu, mari, negara kita adalah negara juga yang sebenarnya orang-orangnya dasarnya orang-orang yang ingin kebaikan, kemaslahatan buat semua. Maka kebaikan dan kemaslahatan ini jangan sampai ego pribadi kita karena kepentingan kita ingin bertemu, kemudian juga bersilaturahim, mengalahkan kepentingan sosial yang kita junjung tinggi sebagai budaya bangsa, sehingga akhirnya terkena COVID dan tidak hanya untuk diri dan keluarga, malah untuk bangsa dan warga negara kita umumnya. Oleh karena itu, pedulilah untuk semua, tidak hanya untuk diri dan keluarga, tapi juga untuk orang lain. Kita berbangsa dan bernegara, kita juga berdaya bila juga negara kita juga terhindar dari COVID ini. Maka protokol kesehatan dipastikan lebih berkualitas, lebih dijaga lagi, dan hindari saat-saat ini makan bersama. Saya sangat khawatir di aspek ini dalam perayaan 2-3 hari ini. Baik, Pak Hermawan terima kasih, Pak Sony terima kasih untuk waktunya bersama kami hari ini. Kami akan lanjutkan Lunch Talk sesaat lagi, dan selamat berlebaran di hari kedua Idul Fitri ini. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.